Kalau kita hanya mengikuti tren sampai kapanpun, nah itu nggak ada habisnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer dimanapun kalian berada. Oke, kita balik lagi di channel Otak Kencer. Kali ini kita akan bahas lagi soal pedagogi guru bagian 8. Soal nomor 1. IT memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran guru kepada siswanya. Berikut ini adalah peranan TIK dalam pembelajaran siswa kecuali A. Pendistribusian materi, B. Sebagai alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, C. Pengevaluasi pembelajaran, D. Sebagai pencarian sumber materi pembelajaran, E. Pengikut tren di era sekarang. Yang kecuali berarti yang E, betul banget, pengikut tren di era sekarang. Pembahasannya, yang bukan peranan TIK dalam pembelajaran udah jelas gitu ya teman-teman, untuk pengikut tren di era sekarang. Kalau kita hanya mengikuti tren sampai kapanpun, nah itu nggak ada habisnya gitu ya. Oke, kita coba lagi di soal nomor 2. Berikut merupakan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik kecuali A. Adil, B. Sehat, C. Kreatif, D. Berakhlak mulia, E. Beriman dan bertakwa. Kecuali lagi berarti yang mana teman-teman? Betul, yang A. Adil. Untuk pembahasannya, UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 itu berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang nggak ada di UU nomor 20 tahun 2003 berarti yang jelas ya, yang adil. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Mungkin kalau ada dari teman-teman perbedaan jawaban atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Kita coba lagi di soal nomor 3. Berikut adalah jenis administrasi guru kecuali A. Program tahunan, B. Program semester, C. Program bulanan, D. Program pelaksanaan pembelajaran, E. Kriteria ketuntasan minimal. Hati-hati ada kata-kata kecuali gitu ya. Berarti yang C, betul. Program bulanan. Pembahasannya, jenis-jenis administrasi guru antara lain kalender pendidikan atau sekolah, program tahunan, program semester, silabus, analisis SK atau KD, prosedur, RPP. RPP itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran atau program pelaksanaan pembelajaran. KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jurnal atau agenda guru, buku absensi, daftar nilai, buku pegangan berupa buku paket modul LKS, bahan ajar berbasis ICT atau PowerPoint, kisi-kisi ulangan, kartu soal, analisis hasil ulangan, program remedial, program pengayaan, kumpulan bank soal, penelitian tindakan kelas atau PTK. Oke ya teman-teman, berarti yang kecuali program bulanan. Kita lanjut lagi di soal nomor 4. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Beragam dan terpadu, B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, D. Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah, E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kecuali berarti yang D, betul. Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah. Untuk pembahasannya, ada 7 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama,
berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Nomor 2, beragam dan terpadu. Nomor 3, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. 6, belajar sepanjang hayat. Yang terakhir, yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Option D salah karena dia bilang mengutamakan kepentingan nasional. Seharusnya antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah itu seimbang. Kita udah ada di soal penghujung, di soal nomor 5. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi disebut A. Kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi, D. Standar kompetensi lulusan, E. Beban belajar. Jawabannya yang B, betul banget. Jadi pengertian kompetensi dasar itu adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensinya.